Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Vina Puspita dari UKM Rosma Publikasi. Sebelumnya izin untuk mewawancarai Pak Anggi ya Pak sebagai Waket 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya yang Bapak berikan sehingga Bapak bisa untuk diwawancarai untuk program kerja ngulik atau ngobrol asik bareng Airpublic ini. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sesi pertama ini pertanyaannya tentang Rosma, Pak. Jadi yang Oh iya, pertama, sudah berapa lama Bapak menjabat dan sebagai apa tuh? sekarang itu ya sejak mulai Juni 2020 menjabat jadi Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Lalu di bulan November 2020 di reshuffle ya, menjadi Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, jabatan tersebut tuh fokusnya tuh kemana sih Pak dan punya fungsi apa nih di STIMIK? Oke, untuk jabatan yang terakhir saya di bidang akademik dan kemahasiswaan. Untuk akademik kita fokusnya di bidang seluruh keakademisan ya. Misalkan mulai dari pengelolaan dari dosen dan mahasiswa, mulai dari akademik yang meluluskan, yang mulai dari penjadwalan untuk terkait ini ya, terkait sidang, terkait mata kuliah, pembelajaran dosen juga. Dan untuk kemahasiswaan saya itu berfokus di untuk pengembangan di Ormawa, organisasi kemahasiswaan, dan untuk alumni juga. Oh gitu. Terus gimana sih Pak cerita singkatnya Bapak bisa berkarir di STIMIK Rosma Karawang? Ya, cerita singkatnya di tahun 2013, saat itu saya masih jadi mahasiswa S1 Teknik Informatika. Saya lalu masuk ke STIMIK Rosma menjadi staf IT. Jadi staf IT itu posisinya belum lulus ya, belum lulus dari kuliah. Karena sebelumnya saya pertama kali masuk itu menjadi anggota BEM dan sekaligus ketua HMTI. Habis ketua HMTI, saya berlanjut lagi menjadi ketua BEM Rosma ya. Atau singkatannya kalau sekarang sih bilangnya Presma gitu ya bilangnya. Kalau zaman dulu masih ketua BEM. Lalu 2013 saya masuk kerja di Rosma jadi staf IT. Terus 2014-15 saya melanjutkan studi S2 di STEMIK LIKMI dan habis 2016-an saya asistensi, 2017 saya murni jadi dosen karena udah lulus S2. Nah, 2018 saya diangkat menjadi kepala UPTTIK yang memegang segala urusan tentang IT, mulai dari prasarana IT, dari maintenance dan seluruhnya yang berhubungan dengan IT. Dari 2018 sampai tahun 2020 saya terakhir diangkat ini sekarang menjadi wakil ketua bidang akademik dan kemahasiswaan. Wah, berarti hebat juga ya Pak. Sebelum lulus masih jadi mahasiswa udah bisa jadi staff. Berarti bisa jadi motivasi nih ya buat teman-teman yang lain. Iya, iya. Terus selama Bapak ngejabat nih, perasaannya gimana sih Pak? Suka dukanya gitu? Oh, dari awal ya suka dukanya di Rosma tuh banyak ya. Lagi zaman saya mahasiswa contohnya ya mungkin kalau zaman sekarang mahasiswa enak ya. Bisa internetan di mana aja sepuasnya tanpa terganggu dan fasilitas banyak. Di saat saya pertama kali jadi staff itu harus memikirkan bagaimana cara internet sebesar 4 megabyte itu untuk dibagi sekampus. Jadi bagi Rosma gitu, dari staff, dosen dan mahasiswa itu lumayan sulit juga dan mulai beranjak di tahun 2015 kita akhirnya upgrade internet, upgrade sistem dan mulai upgrade total itu di tahun 2017. Kita udah mengenal namanya sistem akademik terpadu atau ESIAT ya. Dan mulai sekarang ya terus-terusan beranjak akhirnya kita jadi bagus, fasilitas sudah mulai bagus lah ya. Mulai meningkat. Nah, untuk suka dukanya ya, sukanya ya senang aja gitu ya. Ternyata di dalam dunia selain saya akademik saya juga kan bermain di dunia konsultan IT. Jadi akademik ya lebih enak juga sih, enaknya kita bisa mengembangkan karir kita. Jadi kita bisa nggak cuma stuck di dunia perusahaan aja, ya dunia usaha tidak. Kita bisa maju di dunia akademis juga untuk mengembangkan karir. Untuk dukanya ya kadang-kadang itu dari tahun ke tahun tuh melihat mahasiswa itu semakin kurang cintanya terhadap kampus dan
kurang sukanya terhadap teknologi, hanya sebagai pemakai aja, tapi tidak sebagai pembuat seperti itu. Oh gitu ya Pak. Terus karena Bapak udah berpengalaman banget nih di dunia pendidikan, dunia IT, selama Bapak menjabat sebagai Waket 3 atau Waket 1 gitu ya di bidang alumni, bidang mahasiswa juga bidang akademik, ada gak sih inovasi-inovasi terobosan dari Bapak? Karena Bapak juga dulu kan mahasiswa Rosma yang sebagai pendobrak gitu. Sebelumnya sistemnya nggak ada, akhirnya karena Pak Anggi nih akhirnya ada terobosan-terobosan barunya. Kalau boleh tahu ada nggak sih Pak? Mungkin di zaman dulu ya, zaman saya di Ormawa di BEM itu, banyak anggaran-anggaran yang mungkin kecil gitu ya, harus kita mutar otak kayak gitu ya mahasiswa. Nah, untuk di Ormawa sekarang ya salah satunya dengan peningkatan biaya anggaran belanja untuk Ormawa semakin ditinggikan ya. Cuman tapi kita udah anggaran biaya udah tinggi, tapi kita terbentur corona ya. Terbentur corona, akhirnya anggaran itu nggak terserap gitu, sampai sekarang ya masih dikit gitu ya. Karena terbentur mau bikin event apapun susah gitu. Padahal anggaran kita mungkin bisa naik sampai 80% lah dari dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu saya merasakan itu 30 juta dibagi rame-rame, sekarang udah mulai besar banget gitu ya. Nah, harusnya mahasiswa itu kan udah banyak kegiatan. Nah, di situ salah satunya saya sih nggak minta terlalu banyak ke mahasiswa untuk harus gimana, yang penting anggaran itu dipakai untuk yang sesuai gitu. Dan untuk dari akademik, kita udah mulai berubah banyak peraturan-peraturan yang lebih fleksibel, tetapi di situ punya target di mana mahasiswa mungkin sekarang udah teman-teman lihat ya, udah mulai dikejar-kejar gitu ya untuk melakukan skripsi, melakukan tugas akhir. Dan rata-rata pada saat dikejar itu mahasiswa malah sampai sesuai target. Mungkin zaman dulu kalau dilepas sampai yang bertahun-tahun, kadang-kadang mahasiswa ada yang menghilang, ada yang tiba-tiba muncul lagi gitu. Sekarang enggak gitu. Lebih bagus ya targetnya sebetulnya. Bener sih Pak, soalnya kerasa banget kalau kata teman-teman saya di kampus lain tuh buat nambah anggaran tuh ada yang jualan risol. Nah justru saya nggak ngalamin gitu loh di Rosma. Ditambah Iya, sekarang pendidikannya tuh lebih gampang diakses gitu Pak, lewat iya, siakat kayak gitu. iya, iya. Terus nih Kak, sekarang kan lagi pandemi. Terus, kira-kira apa sih tips-tips dari Bapak supaya walaupun dengan pandemi ini, Bapak tetap maksimal kok melaksanakan tugas gitu, entah itu di bagian kemahasiswaan, alumni, ataupun di akademisnya, Pak? Ya tipsnya apa ya? Tipsnya selalu jaga kesehatan, menggunakan protokol kesehatan semua buat teman-teman juga. Untuk mahasiswa yang mungkin yang bimbingan juga sama, bolehkan ke kampus nggak masalah, atau mahasiswa mau curhat nggak masalah, asal menggunakan protokol kesehatan. Kalau kita tidak melarang masih ke kampus, cuman untuk saat ini perkuliahan itu masih belum bisa offline karena belum ada aturan dari pemerintah daerah yang bisa membuka gitu. Tapi untuk kegiatan sehari-hari kita ya selalu menjaga kesehatan aja sih intinya. Dan jangan Oh. terlalu dipikirkan corona sih, nanti pusing sendiri akhirnya. Karena sebenarnya mungkin karena Bapak udah biasa pakai IT gitu ya, Pak. Jadi ya udah kebaca karena dulu pas saya semester berapa gitu yang bareng sama Pak Anggi udah memplanning nih pengen semuanya online gitu dan terwujud. Iya. Perkembangan positif apa sih yang Bapak rasakan nih selama Bapak sebagai Waket 3 atau sebagai Waket 1 di STIMIK Rosma, entah itu dari mahasiswanya, ormawa, atau dari fasilitas? Perkembangan positifnya Pak, dari dulu Bapak sebagai mahasiswa sampai sekarang akhirnya menjabat, apa sih dari tahun ke tahun? Kalau perkembangan positif justru yang terlihat itu fasilitas. Fasilitas kita udah semakin meningkatnya. Ya bayangin aja zaman dulu saya itu harus berjuang, namanya kan kita ada tugas ya. Itu dengan internet 4 mega dan sudah dibagi sekampus. Sekampus itu kurang lebih 300 orang kan. Kita kan dulu offline terus ya. Ada yang pagi, sore gitu, malam gitu ya. Terus fasilitas oke udah meningkat sekarang. Untuk mahasiswanya sekarang udah mulai sedikit-sedikit sebetulnya udah mengerti teknologi. Jadi lebih mudah untuk menjelaskan. Misalnya menjelaskan itu mahasiswa tuh udah paham gitu. Jadi kalau dosen ngejelasin itu lagi, mahasiswanya menganggapnya, Pak saya juga udah tahu gitu. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi itu lebih perkembangan mahasiswa lebih bagus mungkin ya.
Untuk akademiknya kita sudah mulai ada kemajuan semua. Karena saat ini dulu masih menggunakan paper, bawa proposal, dan lain-lain, kita udah paperless sekarang. Sekarang sudah diedukasi terhadap dosen, staf, dan mahasiswa untuk menggunakan aplikasi. Dan yang terbaru kita akan launching, mungkin totalitas launching di Maret awal itu sistem Siakat. Nanti yang kedepannya pembayaran mahasiswa, bimbingan, proses mata kuliah, dan lain-lain itu semuanya di satu sistem itu. Oke. Oke, ke sesi berikutnya nih Pak, sesi motivasi. Dulu kan Bapak kuliah di Rosma itu ngambil jurusan TI ya Pak, Teknik Iya. Informatika. Nah, kenapa sih Bapak milih jurusan itu kan padahal terkenalnya susah, ngoding terus kayak gitu. Apa sih gitu motivasi Bapak milih jurusan tersebut? Oh, itu untuk motivasi ya, karena emang saya dari dulu itu senang banget yang namanya ngoprek gitu ya. Bahkan saya itu kalau teman-teman mungkin tahu punya komputer saya itu dari kelas 2 SD sebelum punya komputer itu saya tuh dari kelas 2 SD. Mau itu tipenya dulu tuh masih Celeron ya, dan RAM-nya cuman berapa 256 megabyte gitu. RAM-nya nggak nyampe giga-gigaan gitu. Nah, saya merasakan dari zaman Windows 95 sampai sampai sekarang Windows 10 gitu ya. Cuman pada saat tren saya lagi SD SMP itu Windows 98 SE atau Windows 98. Nah, motivasi saya masuk IT, saya dulu karena saya kan senang juga musik ya, ini salah satu pengalaman pribadi aja. Saya senang main musik, main gitar khususnya. Jadi ada perdebatan di dalam keluarga ya harus masuk kuliah IT dan bukan masuk kuliah musik. Akhirnya saya memikir ya daripada saya harus jauh-jauh ke Bandung atau apa gitu ya, karena menghabiskan biaya, ya saya lebih baik ke Kerawang tapi biaya lainnya saya untuk hobi saya main musik, kayak gitu. Oh gitu, jadi dua-duanya masih tetap bisa jalan ya Pak. Iya, Nah, cerdas iya. banget ya pilihannya. Kenapa harus milih salah satu? Ya iyalah. Nah, selama selama Bapak jadi mahasiswa nih, entah itu pada saat S1 atau S2, ada nggak sih Pak pengalaman yang paling berkesan gitu? S1, S2 ya mungkin yang paling berkesan pada saat S1 kita harus karena dulu keadaan organisasi kita ya dulu tahun 2010 itu bisa dibilang mati gitu karena apa BEM-nya, BPM-nya, ormawa lainnya, himpunannya itu tidak hidup. Nah di zaman kita itu kita menghidupkan kembali mulai dari bikin peraturan, bikin apa, dan saya di situ memegang untuk HMTI di sekitar tahun 2011. Nah saya itu di situ sama teman-teman semua membentuk satu persatu ormawa. Ya mungkin nggak tahu mungkin draftnya sekarang masih ada atau tidak di penerusnya gitu ya. Karena dulu itu sempat mati vakum karena banyak egois, saling egois di antara para ketua itu. Padahal kebetulan ketuanya kan sudah itu saat itu ketuanya udah pada tua gitu, umurnya yang belum muda-muda gitu. Jadi angkatan semester berapa jadi ketua ini gitu. Jadi saling ego di akhirnya bubar. Itu pengalaman pribadi. Dan di tahun 2010 2011 saya pun sama membuat event Kerawang Purwakarta Subang itu event musik Rosma Festival. Nah itu lumayan apa ya, lumayan besar juga. Nah itu event yang terkesan juga ya. Karena saat itu sampai pesertanya sampai Subang sampai Purwakarta itu udah hadir semua. Terus pada saat event selanjutnya mungkin event Rosma Festival 2 kali, pada saat event yang lain tidak terlalu biasa standar, cuman ya banyak perdebatan di antara kita gitu. Karena kita kan di TI dulu tuh penguasa ini ya, banyak cowok cewek banyak banget di IT sebetulnya di zaman saya itu. Cuman akhirnya berdebat itu karena mahasiswa KA itu sedikit banget gitu. Jadi akhirnya kita berdebat nih panitia gimana masa TI SI lagi gitu. Itu terus menerus. Jadi kita itu dulu saling kolaborasi antara TI sama SI. Gitu. Itu Oke. banyaknya. Kalau S2 beda lagi, S2 perjuangan. Dari Sabtu jam 5 pagi harus berangkat kuliah, pulang jam 4 sore atau jam 5 sore. Itu kuliah full dari jam 8 pagi Oh, sampai jam 4. Sampai jam 4, istirahat hanya setengah jam.
bener-bener perjuangan. Iya, Nah, Pak, itu kan termasuk masa-masa sulit ya, Pak. Entah ada kejenuhan pasti kan. Gimana sih jelas. cara Bapak ngatasin itu semua? Karena bisa jadi kan teman-teman yang lagi nonton nih itu lagi jenuh gitu, entah mahasiswa yang merasa salah jurusan di awal atau yang pada saat semester 5 nih krisis-krisisnya gitu kan mau lanjut atau gimana Iya, iya. dan atau yang semester akhir yang ngerasa aduh kayaknya nggak bisa kuliah lagi nih udah jenuh banget. Gimana sih Pak caranya? Kalau saya sih dulu justru jenuh tuh bukan di akhir, di sekitar semester 2 semester 3. Karena melihat pengajarannya kok kayak gini aja, teman-teman kayak gini. Karena kebetulan saya kan masuk itu memang sudah memahami banget IT gitu ya. Kok ketemu di kampus kok kayak gini gitu. Sedangkan saya lagi dulu zaman SMA saya sempat jadi asisten lab soalnya. Asisten lab di SMA Hmm. ya. Nah itu sempat kaget kok kuliah kayak gini. Nah itu merasa pengen pindah kampus gitu. Kok kayak gini banget gitu di Rosma. Karena zaman dulu ada namanya kuliah prakuliah. Prakuliah itu 3 bulan atau 3 bulan sebelum kuliah masuk sebenarnya gitu. Jadi ada prakuliah di kelas malam. Saya mengikuti kuliah kelas itu, ada kelasnya namanya PPN, PTI dan bahasa Inggris, saya mengikuti itu. Kebetulan ya PPN itu pengajarnya itu Pakarya gitu itu. Jadi saya sempat Oh, justru ini juga ya, jenuhnya tuh sempat karena udah beberapa tahu duluan ya, Pak. iya malas, jadi soalnya agak malas kayak gitu. Terus untuk semester-semester akhir sih saya jenuhnya ya lari ke main musik aja. Jadi pinter-pinter cari selingan gitu ya, Pak. Nah, iya ya. Selama kuliah Iya. kan Bapak ikutan organisasi mulai dari BEM, juga HMTI. Nah, menurut Bapak Iya, nih, kenapa sih MTI. organisasi itu penting gitu, Pak? Oh, organisasi penting buat membangun karakter diri. Karena dalam organisasi saya dulu dari SMA memang saya terjun di dunia organisasi juga. Saya saat itu di OSIS, di OSIS. Nah, saya itu kenapa masuk dunia-dunia itu ya karena bukan cuma buat apa ya, buat iseng gitu ya main gitu di luar dari tugas belajar kita, tapi kita membangun karakter diri. Contohnya ya kita punya organisasi kecil bisa membangun ya teman-teman biar jadi satu visi dan misi karena menyatukan visi misi manusia itu orang-orang itu susah gitu ya. Jadi makanya disitulah tantangannya biar kita satu visi satu misi dalam minimal dalam event dulu. Dalam event kita bergerak satu misi. Contohnya dalam event dulu lagi zaman dulu pernah saya buat event seminar. Nah, ya. Nah itu kan berarti menyatukan visi mulai dari ketua, sekretaris, anggota divisi gitu, itu menyatukan visi dan misi. Nah di situ salah satu kesenangan saya sebetulnya. Saya makanya beberapa kali di Rosma udah sering banget yang namanya jadi ketua pelaksana event gitu ya. Karena kalau saya sih simpel orang yang nggak pernah menjudge dan memarahi selalu seperti ini tidak. Yang penting kita semua jalan dengan sesuai tujuan apa kita tentang yang akan kedepannya dan tidak pernah memikirkan bahwa di akhir ini akan ada uang atau gaji tidak. Yang penting acara sukses dulu seperti itu. Oh, gitu ya, Pak. Terus nih, Pak, menurut Bapak, penting nggak sih pendidikan tinggi untuk laki-laki itu? Karena kan kadang orang mikirnya, ah ngapain kuliah cowok udah cari kerja aja, entah itu ke perusahaan atau bikin usaha. Tapi kan Bapak semuanya jalan gitu, organisasi jalan, usaha juga tetap jalan, musik jalan, karir juga jalan, tapi nggak jadi garing gitu, masih tetap asik gabung sama yang anak-anak muda. Pentingnya apa sih Pak pendidikan untuk laki-laki gitu? Ya pentingnya ya kalau laki-laki dalam contoh ya dalam sebuah kepemimpinan laki-laki memang harus harus ini harus apa harus mengetahui banyak hal yaitu dari namanya kita harus belajar harus apa mencari ilmu terus ya penting karena kita biar tahu bagaimana perkembangan zaman kita mungkin zaman tahun 2010 gimana 2021 gimana kedepannya gimana nih dan nggak cuma cowok ya cewek juga wajib karena wajib cewek juga jangan sampai kena PHP-nya para cowok gitu itu sering banget ya gitu. Jadi ya penting pendidikan yang sangat penting bagi semuanya gitu ya. Jadi kalau memang punya duit atau punya niat dan punya uang, ya pertama niat dulu, setelah niat lalu dibantu oleh dengan adanya materi ya, dan ada uang, nah itu harus wajib mengambil pendidikan lebih tinggi lagi.
Oke, Seperti itu. terakhir nih Pak, apa sih pesan Bapak nih untuk mahasiswa STIMIK Rosma? Oh, untuk mahasiswa kita. Mahasiswa kita jangan pernah ini ya, jangan pernah nyantai, jangan pernah menganggap tugas itu enteng. Karena saya selama menjabat di Waket 1 ini ada laporan gitu beberapa dosen yang mahasiswa sampai mata kuliah yang berlanjut semester ke depan itu ada yang belum mengumpulkan tugasnya gitu. Untung dosennya ketemunya yang baik gitu, jadi disuruh tugas nanti, jadi tidak diberi nilai D ya. Jadi mungkin pesan mahasiswa untuk mahasiswa ya selalu imbang ya, balance ya. Organisasi maju ya bagus gitu, karena untuk karakter diri ke depan di masa depan nanti teman-teman mungkin bisa jadi pemimpin apa gitu ya, sebuah organisasi, bahkan apapun itu bisa membangun dari organisasi. Dan pendidikan juga harus imbang, harus bisa, masa karena organisasi aja terus gitu, sedangkan pendidikannya nggak nyampe, apalagi sampai suatu saat ya bisa dikena DO, itu kan bahaya juga gitu. Jadi pesan mahasiswa ya, mahasiswa harus balance dalam segalanya, baik itu misalkan mau kuliah, kalau di mana udah kuliah itu udah konsekuensi ya, namanya ada ujian, namanya ada kuis, namanya ada tugas, itu konsekuensi kita. Di samping itu kegiatan ekstranya mungkin kuliah, ekstranya itu organisasi, seperti itu. Jadi semuanya harus seimbang gitu ya Pak? Iya. Gak mungkin gak bisa karena buktinya Bapak aja bisa gitu ya? Ya sebenarnya semua itu dijalani dengan santai aja sih, nggak usah kebanyakan kebanyakan pengen buru-buru, pengen begini begitu, nggak, santai aja dulu karena belum ada waktunya untuk berubah gitu. Jadi tugas susah jangan disusah-susahin, tugas gampang juga Iya, jangan dientengin gitu ya Pak? ya iyalah. Oke, makasih Pak sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Bersyukur banget nih saya bisa ngobrol selama beberapa menit sama Bapak gitu. Untuk besok nanti akan dikirimkan bingkisan cantik dari Oh, Republik. iya, oke, terima Makasih kasih ya banyak Pak. ya. Terima kasih Makasih, banyak selamat buat Republik sore. ya.